warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahi rabbil alamin. Marilah kita ucapkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semua. Salah satunya yaitu kenikmatan berupa kesehatan dan kesempatan, sehingga kita masih bisa mengisi bulan Ramadan yang penuh dengan keistimewaan dan keberkahan ini dengan ngaji secara virtual. Salawat ma'asalam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Harapan kita semua adalah menjadi golongan orang-orang yang kelak akan mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari kiamat nanti. Mudah-mudahan. Amin. Allahumma amin. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mengetahui ilmu itu adalah karunia yang berharga yang diberikan Allah kepada manusia. Kemuliaan ilmu banyak ditegaskan di dalam ayat-ayat Al-Quran maupun hadis-hadis Rasulullah. Salah satunya pada surat Al-Mujadalah ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Bahwasanya Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan berilmu. Di dalam salah satu hadis, Rasulullah menyebutkan bahwa kita sebagai umat Islam, baik itu laki-laki maupun perempuan, diwajibkan untuk menuntut ilmu. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim wal muslimat. Mulai sejak kapan? Yaitu ketika kita sejak lahir sampai meninggal dunia. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Ketika ilmu itu dikatakan ilmu, saat ilmu itu dihubungkan dengan amal. Rasulullah mengibaratkan ilmu itu adalah sebuah pohon, sedangkan amal adalah buahnya. Ketika ilmu itu dihubungkan dengan amal, maka seperti pohon yang berbuah. Sebaliknya, ketika ilmu itu tidak dihubungkan dengan amal, maka layaknya pohon yang tanpa buah. Al-ilmu bila amalin kasyajari bila tamarin. Nah, di dalam kitab Ta'limul Muta'allim, Syekh Az-Zarnuji menegaskan bahwa pada masanya nanti umat Islam akan mengalami kegagalan. Kegagalan di sini bukan diartikan sebagai kegagalan ketika kita gagal menghadapi ujian sekolah, ujian formal, ujian non formal, akademik maupun yang lainnya. Kegagalan di sini adalah ketika ilmu itu tidak menjadi manfaat, tidak bisa dipetik manfaatnya oleh orang banyak. Bisa jadi kegagalan di sini karena ilmu yang tidak bermanfaat ini adalah salah dalam niat mencari ilmu. Saya niat sekolah untuk ini. Saya niat mondok supaya menjadi ini dan ini dan ini. Nah, mulai dari awal niat itu kita tata lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala, jangan karena selain Allah. Itu akan sia-sia. Terjadi kekecewaan di masa yang akan datang. Kalau kita niat mencari ilmu itu karena selain Allah. Bisa jadi sebab ilmu tidak bermanfaat itu karena kita kurang penghormatannya terhadap guru, tidak sopan terhadap guru maupun yang lainnya.
terus kurangnya beribadah, kualitas ibadah kita semakin minim, semakin menurun. Nah, itu kurangnya menjaga diri dari segala sesuatu yang sifatnya syubhat, bahkan haram, ataupun sesuatu yang itu sifatnya samar. Maka kita harus menjaga diri kita dari sesuatu yang sifatnya syubhat, bahkan haram, kita hindari. Kurangnya zuhud, nah, atau kita punya ilmu tetapi menjadi pribadi yang sombong, suka menganggap dirinya itu paling pinter, suka menganggap dirinya itu paling benar, suka menganggap dirinya itu paling bisa memecahkan masalah di dalam kelompok-kelompoknya. Jangan pernah menjadi paling-paling dan paling. Ini tidak boleh kita miliki sifat sombong. Atau kita punya ilmu tetapi semakin terlihat kejelekan kita. Ini kita hindarkan. Ciri-ciri orang yang ilmunya bermanfaat yaitu ketika menjadi pribadi yang semakin beriman dan bertakwa kepada Allah, semakin berkualitas akhlaknya, semakin sopan dan semakin merasa dirinya itu hina di hadapan Allah. Bukan yang seperti tadi, yang semakin sombong, semakin besar, semakin tinggi derajatnya di antara kalangan-kalangannya. Ini kita hindari. Di dalam petuah mengatakan, manizdada ilman lam yazdad hudan. Ketika bertambahnya ilmu tetapi tidak bertambahnya hidayah, manizdada ilman lam yazdad hudan, lam yazdad minallahi illa bu'dan, maka akan menjadikan sia-sia, tidak mendapatkan apa-apa, malah akan menjadikan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh sederhana yaitu orang yang mencari ilmu, orang yang mempunyai ilmu hukum tetapi masih sering melaksanakan atau melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum. Orang yang punya ilmu agama tetapi tidak bisa mengamalkan ilmunya, tidak bisa menjadi lebih baik, tidak bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Contoh lainnya yaitu ketika kita belajar sholat tetapi tidak melaksanakan sholat, ingin belajar kebenaran tetapi tidak benar. Jadi kebenaran ini bisa kita cari. Belajar kebenaran ini kita cari di dalam sekolahan, di dalam majelis ilmu, tapi datangnya petunjuk itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berdoa, meminta petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Supaya apa? Ketika kita mempunyai ilmu, kita tidak menjadi orang yang bangga terhadap ilmu kita, tidak menjadi orang yang sombong, tidak semakin menjadi orang yang arogan. Seperti itu. Saat kita berhadapan dengan masyarakat, kita tidak menjadi pribadi yang paling terhormat, paling merasa itu yang tidak baik. Orang yang merasa dirinya paling tinggi, paling pintar, paling itu kita hindarkan. Ketika kita belajar ilmu di majelis ilmu tetapi tidak melaksanakan apa yang kita peroleh di dalam majelis ilmu tadi, itu semakin menjadikan diri kita jauh dari Allah. Maka apa yang kita dapatkan dari majelis ilmu atau dari manapun, kita amalkan ilmu itu. Kita berdoa kepada Allah untuk
dihindarkan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang terhindar dari ilmu yang tidak bermanfaat. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Kekurangan dan kekhilafan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.